Nama Merkuri, sahabat, dan selamat pagi jelang siang ya sahabat. Seperti biasa di hari Rabu waktunya Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam, dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat. Dan di Rabu kali ini di 5 April 2023, tema yang tentunya menarik dan dinantikan bagi para ibu hamil karena berhubungan dengan hal tersebut, yaitu bolehkah ibu hamil berpuasa? Karena kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-14 ya sahabat, kalau tidak salah di hari ini. Dan sudah hadir di studio ada Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Apa kabar Dok? Ketemu lagi. Iya, alhamdulillah baik. Sehat Dok? Sehat, alhamdulillah. Puasanya lancar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar semua. Ya. Terima kasih sudah hadir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di tengah kesibukan beliau ya, untuk mendampingi para ibu hamil ini di puasa Ramadan ya Dok ya. Sudah hadir kembali untuk memberikan edukasi untuk sahabat-sahabat Merkuri, untuk wanita-wanita yang ada di luar sana berkaitan dengan tema di hari ini. Karena bulan puasa kalau kita bicara menjadi hal yang wajib untuk melakukan ibadah puasa ya sahabat, dan dilakukannya sebulan penuh. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana dengan ibu hamil ini? Apakah boleh berpuasa atau seperti apa? Dan kalau secara umum Dok, bicara tentang ibu hamil di bulan puasa ini, boleh nggak sih untuk berpuasa? Ya, baik. Selamat siang, saya sapa dulu pendengar Merkuri yang setia. Semoga kita semua diberi kemudahan, bagi yang berpuasa juga diberi kekuatan dan diterima semua amal ibadahnya. Amin. Ya. Jadi pada topik hari ini mungkin rasanya sudah cukup banyak ya dibahas ya tentang masalah puasa dalam kehamilan ya. Jadi sebenarnya patokan kita itu bagi umat yang beragama Muslim, kita sendiri tahu bahwa bagaimana dengan bulan Ramadan ini, bulan yang kita tunggu-tunggu ya, hanya setahun dalam satu kali ini ya, dimana manfaatnya juga bagi yang berkeyakinan juga sangat luar biasa ya untuk kita. Nah, dari dasar itulah makanya yang menyebabkan bagaimana ibu hamil ini pun juga ingin ikut meramaikan dan ikut merasakan bagaimana maghfirahnya untuk berpuasa ini ya. Nah, untuk masalah puasa dalam kehamilan ini pada prinsipnya boleh-boleh saja ya. Jadi pada prinsipnya boleh-boleh saja asal ibu hamil tersebut dalam kondisi yang fit ya, dalam kondisi yang prima. Yang kedua, asal kondisi janin pun juga dalam kondisi yang sehat juga, baik sehat pertumbuhannya, kemudian sehat tumbuh kembangnya di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, tidak ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau tidak dalam kondisi yang emergensi. Nah, ketiga hal tersebut itulah yang menjadi patokan bagaimana ibu hamil tersebut boleh melakukan ibadah puasa. Jadi sebaiknya sebelum melakukan ibadah puasa konsultasi dulu dengan dokter ataupun dengan bidan yang merawat. Kira-kira boleh nggak ini saya berpuasa gitu. Ya. Nah, kalau ada ibu hamil yang merasa bahwa ini kan setahun sekali ya udahlah saya berpuasa saja, niatnya lillahi ta'ala, itu ada saran nggak sih Dok, atau ada masukan? Karena ibu hamil kan merasa nggak apa-apa, saya sehat-sehat aja, padahal juga harus memperhatikan kondisi janin kan Dok, betul, ya. Tidak betul. hanya ibu hamil saja yang berpuasa, tapi juga berhubungan dengan janin ya Dok ya. Itu yang harus diingat bahwa dalam tanda kutip jangan egois gitu ya Dok. Ya, betul itu tadi ya. Makanya itu harus diperhatikan tadi rambu-rambunya dari situ. Ya. Untuk trimester adakah misalnya yang boleh melakukan, atau jangan dulu, dilihat dulu, jangan memaksakan, atau seperti apa Dok untuk trimesternya sendiri? Ya, jadi kalau secara teoritis pada kehamilan itu yang kita anggap sudah cukup kuat ya istilahnya itu ya, mulai masuk pada trimester 2 awal. Jadi pada trimester 2 awal ya mungkin kurang lebih antara 3 sampai dengan 4 bulan ya, terutama di atas 4 bulan itu diharapkan kondisi kehamilannya sudah cukup kuat. Artinya hormon-hormon semua sudah stabil, keluhan-keluhan umumnya sudah mulai berkurang seperti itu ya. Nah, jadi pada saat trimester itu lebih aman. Akan tetapi pada beberapa jurnal menyampaikan bahwa
bisa saja pada semua trimester, ya, baik itu trimester pertama, kedua ataupun ketiga, asal dalam kondisi yang benar-benar aman, benar-benar kondisi yang prima. Ya. Artinya pada misalnya saja pada trimester awal, kita tahu pada trimester awal seringkali terjadi keluhan mual-mual, Ya. mual, muntah, pusing, nafsu makan menurun, ya, karena adanya perubahan hormon-hormon pada kehamilan yang mempengaruhi pada kondisi asam lambung, ya, ataupun mempengaruhi pada kondisi metabolik tubuh ibu hamil. Nah, apabila pada kondisi-kondisi tersebut berpengaruh, ya, atau timbul, ya baiknya ya lebih baik jangan dulu. Atau yang kedua, pada trimester berapapun, baik itu pertama, kedua ataupun ketiga, apabila ada resiko tinggi pada kehamilan, nah maka itu sebaiknya untuk tidak harus dipertimbangkan atau bahkan mungkin tidak disarankan. Misalnya saja ada kehamilan dengan diabetes, kehamilan dengan darah tinggi, pada kondisi preeklamsi, atau mungkin ada riwayat keguguran yang berulang, riwayat persalinan prematur dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Tidak hanya pada trimester yang kedua yang sudah kita anggap kuat, tapi itu juga yang sangat rawan sekali untuk dilakukan untuk puasa. Ya. Jadi pada prinsipnya boleh berpuasa, ya, asal screeningnya dulu lebih dahulu, apakah masuk kriteria yang resiko rendah ataupun resiko tinggi pada kehamilan. Dan yang kedua, selama menjalankan ibadah puasa tidak ada keluhan, baik itu mual, muntah, pusing, nafsu makan menurun, lemes, atau mungkin yang kita khawatirkan gerak janin yang berkurang. Gerak janin yang berkurang oleh karena terjadi kontraksi-kontraksi ringan. Nah, apabila ada kondisi tersebut, maka sebaiknya ya mungkin ya dipertimbangkan sekali untuk dilanjutkan masalah puasanya. Jangan memaksakan diri lah ya sahabat, karena memang secara umum diperbolehkan, tapi kan bergantung dari kondisi ibu hamil dan juga janin itu sendiri, harus diingat itu. Konsultasi itu yang utama ya dok ya, apakah boleh, seperti apa kondisi Anda terlebih dahulu, itu yang terpenting. Dok, ini untuk ibu hamil yang dinyatakan Oke, kondisinya ibu prima, kemudian janin sehat. Apakah masih ada aturan-aturan yang harus dipahami oleh ibu hamil seperti jangan melakukan ini boleh dilakukan, do and don'ts-nya untuk para ibu hamil. Seperti itu apa saja dok di bulan puasa ini? Baik, jadi apabila memang sudah dinyatakan boleh untuk menjalankan ibadah puasa, maka yang perlu diperhatikan adalah satu, perhatikan kondisi tubuh ibu sendiri, ya, harus harus tetap memantau bagaimana kondisinya selama menjalankan ibadah puasa, ada atau tidak keluhan. Kemudian yang kedua, masalah nutrisi. Nutrisi harus tetap terjaga. Kebutuhan nutrisi ibu hamil kurang lebih antara 2.200 sampai dengan 2.500 kalori per hari. Nah, itu harus tetap terpenuhi. Artinya pada saat sahur, buka, antara buka dengan sahur, kebutuhan nutrisi harus tercukupi. Misalnya saja kebutuhan air, paling enggak 2 liter, itu harus terpenuhi supaya air ketuban dan kondisi pembuluh darah di dalam juga tercukupi. Ya. Kemudian kebutuhan karbohidrat kurang lebih sekitar 50% harus terpenuhi, protein dan lain sebagainya. Di samping juga vitamin juga bisa terpenuhi. Ya, itu do-nya ya, sahabat. Tapi sebelum ke do-nya, kita ke penelpon terlebih dahulu, dok. Selamat siang, Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarwito, apa kabar? Baik. Puasanya lancar, Pak? Puasa saya lancar. Amin, alhamdulillah. Monggo Pak Sumarwito. Saya itu diabetes, kolesterol darah tinggi, saya itu komplit, tapi terkendali. Terkendali dan bisa menjalankan ibadah puasa. Ya, silakan. Yang saya tanyakan ini, anak saya perempuan, Januari itu kan baru nikah. Sekarang sudah mulai hamil ya. Itu apa kita harus percaya tebakannya dokter, ya? Itu ada tebakannya bidan yang kamu boleh puasa, boleh kan gitu. Kadang-kadang kan orang itu kan tidak tebakannya meleset, ya kan? Apalagi hamil pertama kan bisa saja meleset. Kalau meleset, nggak nyalano dokter, nyalano bidan kan repot. Jadi
Kan kalau menurut saya lebih baik wes jangan puasa. Soalnya apa? Apalagi ini yang hamil pertama ya. Apa ada beda hamil yang pertama nanti hamil anak kedua atau apa itu ada bedanya? Jadi yang saya tanyakan juga gini. Masa apa itu anak dalam kandungan wis diurui poso. Bener. Kita itu semua itu karena Gusti Allah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini karena anaknya hamil di anak pertama nih dok, mungkin sebagai calon kakek ini ya bos nggak usah puasa karena menjaga kondisi gitu ya, meskipun diperbolehkan oleh tenaga medis gitu ya, tapi ada baiknya seperti apa? Apakah ada beda hamil pertama dan juga kedua atau seperti apa dok? Iya, baik Bapak, terima kasih atas masukannya tadi ya. Jadi pada kesempatan ini kami hanya sekedar untuk memberikan saran atau hanya sekedar memberikan masukan ya. Untuk masalah ibu hamil itu berpuasa atau tidak ya kita kembalikan lagi kepada pribadi masing-masing ya. Dan kalaupun tidak pun berpuasa juga sudah ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama harus bagaimana. Ini yang kami sampaikan pada yang tetap ingin kekeh untuk berpuasa. Gitu. Jadi rambu-rambunya di situ rambu-rambunya. Pilihan ada pada pribadi masing-masing gitu ya. Yang tahu kondisinya memang si ibu hamil ini gitu. Tapi untuk yang memaksakan memang harus ada pendampingan dan konsultasi terlebih dahulu seperti itu Pak Sumarwito. Dan apa ada beda hamil anak pertama dan juga kedua dalam melakukan puasa sih dok? Sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara kehamilan pertama dan kedua, tapi terutama yang perlu dipertimbangkan adalah faktor resikonya. Itu faktor resikonya yang berbeda antara anak pertama dengan anak kedua pasti akan berbeda. Satu, faktor usia. Kemudian yang kedua, jarak dengan anak. Ya, mungkin jarak dengan anaknya ada sampai 10 tahun, 11 tahun pasti usianya akan berbeda, kekuatannya juga akan berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya faktor resiko lain pada kehamilan. Misalnya dulu anak pertama kadar gulanya baik-baik saja. Anak yang kedua ternyata kadar gulanya tinggi, tensinya juga agak tinggi. Kemudian ada sering merasakan ada keluhan tremor, jantung berdebar dan lain sebagainya. Nah, barangkali seperti itu yang mungkin harus di-screening sebelum melakukan suatu kegiatan puasa ini. Karena kembali lagi ya, segala sesuatunya itu bisa berubah meskipun yang hamil ibunya sama, tapi kan anaknya ini kondisinya janinnya berbeda-beda gitu ya dok ya, itu bergantung. Jadi memang ada persamaan juga ada perbedaan antara hamil anak pertama ataupun juga anak kedua ya, seperti itu sahabat. Kemudian kita lanjut berkaitan dengan do and don'ts-nya bagi ibu hamil yang ingin berpuasa selama Ramadan. Tadi kalau do-nya adalah asupan kalori kurang lebih 2.200 sampai 2.500 ya dok ya. Kemudian itu per hari, sahur juga harus diperhatikan, buka antara sahur dan berbuka, kemudian asupan air adalah 2 liter kurang lebih, karbohidratnya 50% itu harus tercukupi, protein juga wajib gitu ya, karena kalau ibu hamil dehidrasi juga itu bikin pusing gitu ya. Dan pusing karena bisa kemana-mana gitu ya dok ya. Nah ini untuk do-nya dok, untuk don'ts-nya bagi ibu hamil yang ingin masih tetap kekeh berpuasa apa saja? Jadi yang perlu diperhatikan down-nya adalah yang pertama batasi aktivitas. Ya, yang pertama batasi aktivitas karena pada ibu hamil itu rentan terjadi dehidrasi. Jadi pada kondisi yang berpuasa, terutama pada jam-jam tertentu, ya, terutama untuk ibu hamil yang bekerja, ya untuk mencegah aja, untuk sebagai tindakan preventif. Mungkin banyak yang tetap kuat, mungkin banyak ya, tapi sebagai tindakan preventif pada kondisi pada jam-jam tertentu, maka aktivitas ini baiknya mulai untuk dikurangin. Adanya waktu istirahat yang lebih itu juga, ya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas fisik yang berlebih, nah sebaiknya juga baiknya untuk dipertimbangkan atau dikurangi, karena itu juga bisa mempengaruhi kondisi dehidrasi ataupun yang dikhawatirkan terjadi kontraksi. Ya. Kemudian yang kedua untuk masalah asupan nutrisi selama berpuasa, mungkin garam-garam yang mengandung garam terlalu berlebihan itu juga harus dipertimbangkan ya, untuk mencegah tidak terjadinya dehidrasi. Itu juga. Ya. Mengurangi asupan garam ya dok, padahal kalau puasa biasanya gorengan itu yang utama. Ya, itu kan tinggi sekali ya dok ya.
tapi pasti itu yang itu yang ada ada di ya. menu buka puasa. Itu paling tidak dikurangi ya untuk ibu-ibu hamil, boleh 1 atau 2 cukup dengan porsi kecil saja gitu ya dok ya. Karena sekali lagi ada janin yang harus diperhatikan oleh ibu yang sedang mengalami masa kehamilan di bulan Ramadan ini ya. Dan itu berkaitan dengan do and don'ts-nya selama bulan puasa, terutama bagi para ibu hamil. Untuk makanan dok, tadi saya sudah menyuntik mengurangi misalnya garam, kemudian gorengan paling tidak itu yang harus dikurangi untuk porsi kecil saja. Ada nggak sih dok larangan untuk makanan dan juga minuman bagi ibu hamil? Jangan konsumsi ini berlebihan, jangan konsumsi ini berlebihan, lebih baik memperbanyak asupan seperti buah dan sayur atau seperti apa dok untuk ibu hamil ini? Ya. Pada saat bulan puasa mungkin larangan-larangan yang tertentu sekali nggak ada ya, kecuali kalau memang si ibu hamil ini memiliki suatu faktor resiko tertentu, misalnya dalam kondisi ada diabetes dalam kehamilan, tapi diabetesnya terkontrol, atau mungkin diabetes yang tidak memerlukan terapi pengobatan khusus. Nah itu yang perlu harus dipertimbangkan untuk makan makanan tertentu, misalnya yang pada saat berbuka itu makan manisnya langsung berlebihan terus sampai dengan waktunya menjelang sahur itu ya, antara waktu-waktu seperti itu ya. Itu yang diperhatikan. Kemudian konsumsi garam yang tadi saya sampaikan juga harus diperhatikan, terutama pada ibu hamil yang dengan adanya resiko darah tinggi tapi darah tingginya juga tetap terkontrol. Nah itu juga harus diperhatikan, karena pada saat waktu yang terbatas itu pasti dikhawatirkan wah ini mumpung masih jamnya antara buka, nanti sahurnya masih jam sekian, saya coba ini aja deh, makan ini pengen ini. Nah akhirnya jadi nggak terkontrol juga meskipun dengan berpuasa ya, gitu ya, malah seperti mengganti waktu saja gitu ya dok ya. Padahal diharapkan dengan berpuasa ini seluruh metabolisme itu diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Artinya seluruh sel-sel semuanya yang waktunya harusnya resting, harusnya beristirahat, ya, itu diharapkan bisa lebih maksimal, ya. Jadi harus benar-benar diatur betul makanannya, dan diharapkan juga yang ada kenaikan kadar gula, ada yang kenaikan tensi, diharapkan dengan berpuasa dan mengatur kebutuhan nutrisi itu bisa menjadi terkontrol, bisa menjadi menurun. Mungkin asupan buah-buahan di sini yang perlu saya sampaikan ya, sebagai penggantinya ya. Buah-buahan juga banyak yang manis, banyak yang juga rasanya masih lebih aman dibanding dengan yang non buah ya di situ ya. Itu sebagai penggantinya. Jadi untuk berbuka puasa es-esnya yang sirup-sirup itu diganti jus buah tanpa gula itu ya, lebih segar ya dok ya. Itu lebih baik lagi untuk istilahnya ibu hamil di puasa Ramadan ini sahabat, karena lebih istilahnya lebih sehat lah ya, lebih bagus juga untuk hidrasi tubuh ya dok untuk buah ini. Jadi bisa di mix untuk sayurnya, untuk jusnya, untuk jus untuk sirup-sirupnya mungkin nanti setelah kelahiran gitu ya boleh. Dok, ini sudah ada yang masuk dari Mbak Selvia Okta. Saya bulan puasa ini masih mual-mual karena baru 3 bulan hamil dok, tapi masih tetap ikut sahur. Kalau sekiranya jam berapapun saya lapar ya saya berbuka puasa dok. Nah ini curhat dok, seperti apa komentar dari Dr. Arifandi? Usia kehamilan 3 bulan masih mual-mual. Kalau sahur masih ikut sahur, tapi sekiranya jam berapapun beliau ini sudah merasa lapar nggak kuat, beliau buka gitu dok. Ya baik ibu. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, berpuasa pada ibu hamil boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal ada rambu-rambunya yang harus diperhatikan. Salah satunya rambu-rambu tersebut adalah satu, selama menjalankan ibadah puasa tidak ada keluhan pusing, mual, muntah, adanya nyeri lambung, bahkan kalau umumnya trimesternya sudah cukup besar, gerak anaknya menjadi menurun karena adanya kontraksi, atau bahkan sampai terjadi pendarahan. Nah, apabila ada suatu kondisi-kondisi tersebut,
ya baiknya sudah harus dipertimbangkan. Jangan terlalu dipaksakan juga. Betul, karena Ya. yang tahu sekali lagi ya kondisi ibu sendiri gitu ya dok ya, Ya, apakah ya. istilahnya kuat atau tidak atau seperti apa. Kadang anak ini atau janin ini memberikan warning pada ibunya gitu ya dok. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rismanila. Saya bulan puasa ini mencoba untuk puasa dok, usia kandungan saya 6 bulan mau menuju 7 bulan. Beberapa hari ini saya puasa, tapi kalau sudah nggak kuat ya saya langsung buka dok, karena saya cepat banget kerasa laparnya. Apa ada makanan yang harus saya hindari ya dok, atau yang harus saya makan selama puasa Ramadan ini? Nah, Ya, baik Ibu. Jadi memang seperti yang tadi pertanyaannya ya. Jadi sebaiknya memang tidak terlalu dipaksakan juga. Kalau memang sudah ada keluhan-keluhan, apalagi yang menyebabkan kondisi ibu ini juga sudah mulai adanya suatu perubahan, ya jangan dipaksakan untuk berpuasa. Untuk masalah nutrisi, ya karena sudah tidak berpuasa, jadi ya artinya ya tidak ada perbedaan dengan pada saat yang tidak berpuasa ya. Silakan aja untuk masalah nutrisi mana yang lebih suka, asal ibu dalam kondisi yang tidak ada resiko tingginya. Artinya selama waktu kontrol tidak dinyatakan adanya suatu adanya diabetes dalam kehamilan ya, atau kencing manis, darah tinggi, atau adanya kelainan, adanya gangguan metabolik yang lainnya ya, atau tidak ada pantangan-pantangan tertentu, silakan aja ibu untuk mengemil-ngemilnya ya. disesuaikan saja ya sahabat dengan kondisi tadi. Dunya adalah kurang lebih kalori adalah 2.200 hingga 2.500. Kemudian yang terpenting jangan hindari karbohidrat, karena ada beberapa itu yang takut dengan karbohidrat, karena karbohidrat ini penting juga sahabat ya. 50% kebutuhan karbohidrat juga harus tercukupi, protein itu wajib, kemudian air putih itu kurang lebih 2 liter. Ya, itu yang harus Anda catat dan Anda ingat bagi ibu hamil yang tetap ingin berpuasa. Tentunya yang utama konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan Anda itu ya dok ya. Dan sahabat, kita ke jeda iklan terlebih dahulu, dan saya masih mengajak Anda untuk bergabung bertanya bersama Dr. Arifandi Pambudi SPOG berkaitan dengan tema bolehkah ibu hamil berpuasa di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300906. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi SPOG dengan tema bolehkah ibu hamil berpuasa? Ya, secara umum boleh, tapi ternyata ada beberapa kondisi-kondisi yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Ada tadi kalau bisa dikatakan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya dok ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu bagi para ibu hamil yang harus diperhatikan. Tadi juga secara off air Dr. Rifandi juga mengatakan bahwa disarankan juga untuk tidak melakukan puasa adalah untuk ibu hamil yang jelang kelahiran, itu ya dok ya. Itu yang juga harus jadi perhatian. Kemudian ini juga masih ada pertanyaan dari Mbak Arum. Dok, apa bahayanya bagi ibu hamil yang tetap memaksakan diri untuk berpuasa tanpa mengingat kondisi janinnya? Nah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Arum, pertanyaannya yang sangat menarik sekali ya ini ya. Jadi pada prinsipnya ibu hamil itu boleh saja berpuasa, tapi perlu dipertimbangkan juga bahwa saat ini kondisi sedang hamil. Artinya sedang hamil itu ada hal yang perlu dipikirkan ya, tidak hanya sekedar dalam berpuasanya, tapi ada salah satu generasi yang kita tunggu ya. Jadi ada janinnya yang juga ikut menunggu dari apa yang ibu konsumsi di dalam situ ya. Jadi artinya ya mohon maaf, mungkin jangan kita sebaiknya untuk tidak ego ya. Ya betul. Ya, tidak ego untuk memberikan diri sendiri, beda mungkin dengan pada kondisi yang tidak hamil ya di situ. Nah, boleh-boleh saja asal yang penting rambu-rambunya itu tadi harus diperhatikan ya. Adanya keluhan-keluhan tersebut harus diperhatikan. Nah, apabila kondisi memang sudah dinyatakan baik, sudah dinyatakan layak oleh petugas medis baik itu dokter atau bidan untuk boleh berpuasa,
ya saya rasa itu tidak memaksakan ya. Kondisinya baik, tidak ada keluhan, kondisi janin gerak semuanya baik, artinya itu tidak memaksakan. Tetapi apabila memang ada faktor resiko ya, apabila memang ibu hamil tersebut masuk ke dalam resiko yang tinggi, adanya darah tinggi, kemudian riwayat persalinan prematur, keguguran berulang, riwayat perdarahan pada kehamilan-kehamilan sebelumnya, tetap saja ingin melakukan ibadah puasa, maka yang akan dikhawatirkan ya keluhan-keluhan tersebut akan terulang kembali, atau bahkan ya jangan menimbulkan sampai kondisi yang tidak diinginkan ya, baik ibu maupun untuk janinnya itu sendiri. Itu yang harus diperhatikan ya untuk ibu hamil, sekali lagi karena ada janin ini di tubuh Anda, di perut Anda, di kandungan Anda yang harus juga difikirkan ya. Jadi kalau misalnya bayi ataupun anak kecil saat lapar, Bu lapar, tapi kalau untuk janin, Bu ini saya lapar, saya juga harus, ibu kan sedang puasa, tapi kan saya enggak gitu ya dok ya. Cuma tidak terdengar ya. Iya, cuma nggak terdengar dengan instruksi-instruksi lain dari tubuh ibu hamil ini yang diberikan oleh janin ini ya dok ya. Untuk tanda-tandanya sendiri dok yang sudah harus diwaspadai oleh ibu hamil, wah ini saya harus sudah mulai buka nih, saya sudah merasakan pusing mungkin, atau tanda-tanda lain apa yang harus diwaspadai oleh ibu hamil dok selama menjalankan ibadah puasa? Ya. Jadi yang pasti seperti tadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apabila sudah ada keluhan, ya keluhan yang paling ringan yaitu tadi mual, kemudian pusing, ya nyeri di ulu hati, nah itu rasanya sudah harus dipertimbangkan ya, keringat dingin, tanda-tanda dehidrasi, ya. Nah apalagi kalau sudah mempengaruhi pada pertumbuhan janin, terutama gerak janin. Gerakan janinnya sudah menurun, kok lama banget ini gerak janinnya menurun sekalian. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga, puasanya bisa dilanjutkan juga. Apalagi disertai dengan tanda-tanda kontraksi sudah mulai kenceng atau apa ya, sebaiknya harus dipertimbangkan juga ya. Nah untuk gerakan janin sendiri itu istilahnya 1 jam itu berapa ituan sih dok yang harus diketahui oleh ibu hamil bahwa gerakan janin ini masih oke, oh gerakan janinnya mulai menurun, itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk melihat atau memantau gerakan janin itu pada ibu hamil yang sudah merasakan gerakannya pasti sudah ada kontak ya, antara ibu dengan janin itu sudah ada kontak, dan meskipun tanpa hitungan atau apa, ibu itu pasti akan merasakan, oh biasanya jam segini gerakannya kuat, jam segini biasanya gerakannya kuat gitu ya. Nah, tetapi secara teoritis ya, gerakan janin kalau mau diamati itu pada malam hari. Pada malam hari ya, itu di mana aktivitas janin itu menjadi meningkat ya, pada malam hari. Dan cara menghitungnya dalam 15 menit minimal ada 4 gerakan. Dalam 15 menit itu minimal ada 4 gerakan. Tapi kalau gerakannya banyak sekali ya enggak perlu dihitung sudah. Berarti masih kuat, masih aktif banget itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sundari, apakah aman dok berpuasa saat usia kandungan 9 bulan? Nah, tadi sudah disampaikan ya, tapi boleh dijelaskan kembali dok, untuk ibu yang berusia kandungannya adalah 9 bulan boleh tidak berpuasa? Ya, baik Ibu. Jadi pada kondisi kehamilan 9 bulan umumnya kondisinya sudah lebih teradaptasi ya di situ ya. Nah, tetapi perlu di sini dipertimbangkan 9 bulan ini pada saat yang mana ya. Artinya apakah sudah sangat mendekati persalinan, ataukah waktunya masih rentang jauh dari waktu yang sudah ditetapkan dari tanggal persalinannya ya. Tetapi yang secara teoritis pada usia kehamilan 9 bulan ini memang rentan untuk berpuasa. Mengapa demikian? Karena sudah mendekati waktu persalinan. Dikhawatirkan pada saat berpuasa kemudian tiba-tiba ada kontraksi yang kuat sehingga memicu terjadinya persalinan. Dan di mana kita tahu pada saat persalinan si ibu ini harus dalam kondisi yang benar-benar prima. Prima itu artinya dia harus membutuhkan banyak energi, membutuhkan nutrisi yang tinggi, karena waktu persalinan, apalagi waktu persalinannya yang ingin persalinan normal ya, itu pasti butuh tenaga ya untuk nutrisinya tinggi. Nah, kalau dia selama kehamilan 9 bulan misalnya sudah puasa dalam sekian minggu, dikhawatirkan
akan mempengaruhi kondisi metabolisme dari ibu itu sendiri. Ini pada kehamilan yang beresiko ringan ya. Pada beresiko ringan seperti itu. Apalagi yang beresiko tinggi, waduh sudah sangat harus dipertimbangkan sekali untuk puasanya ya lebih baik. Itu yang diperhatikan, lebih baik istilahnya tidak berpuasa ya, terutama untuk hamil yang sudah besar tinggal menunggu HPL saja gitu ya dok ya. Nah ini harus diingat oleh sahabat-sahabat Merkuri. Dok, untuk bicara puasa sendiri, selain manfaat puasa untuk ibu hamil dalam mengontrol kondisi-kondisi seperti hipertensi, diabetes, ada manfaat-manfaat lain nggak sih dok berkaitan dengan puasa ini? Ya, jadi puasa ini manfaatnya cukup banyak ya, terutama tidak hanya pada ibu hamil saja. Kalau pada ibu hamil manfaatnya terutama yaitu mengatur kondisi metabolisme ini menjadi lebih bisa mendekati kondisi yang normal. Kondisi normal ini misalnya pada ibu hamil yang dengan adanya peningkatan kadar gula yang tinggi, misalnya ada obesitas ringan, kemudian adanya peningkatan darah tinggi tapi yang sifatnya ringan ya, masih dalam terkontrol, itu diharapkan bisa menurun semuanya. Kemudian metabolisme yang lainnya juga bisa kadar gula dan lain sebagainya itu bisa menjadi lebih resting, lebih terkontrol ya. Asupan nutrisi juga bisa menjadi terkontrol ya, karena seluruh lemak dan lain sebagainya diharapkan juga bisa ikut terbakar di situ ya. Masalahnya seperti itu. Nah, di samping pada ibu hamil bisa juga puasa ini juga bermanfaat bagi pasangan-pasangan yang ingin memiliki momongan atau pasangan infertil. Nah, ini juga disarankan juga untuk melakukan ibadah puasa, terutama situ. Atau juga pada kondisi seorang wanita yang seringkali mengalami gangguan haid. Haidnya tidak teratur dan lain sebagainya. Itu juga baik juga disarankan untuk menjalankan ibadah puasa. Diharapkan dengan menjalankan ibadah puasa ini kondisi hormonalnya menjadi lebih teratur. Ya, seperti di situ. Juga untuk pasangan-pasangan infertil ya, karena terbanyak memang tidak hanya satu, tidak hanya pasangan infertil yang faktor penyebab infertil itu paling terbanyak sekarang itu adalah obesitas itu ya, itu yang menyebabkan terjadinya berbagai macam baik itu gangguan haid, kemudian gangguan pertumbuhan telur dan sebagainya ya. Jadi dengan diharapkan dengan berpuasa adanya penurunan berat badan, terutama hingga 5-10% ini harapannya akan menyebabkan pertumbuhan sel telur ini menjadi lebih baik, menjadi lebih normal ya. Karena selain faktor obesitas, sekarang kan berhubungan dengan penurunan berat badan juga hormon semakin lebih normal lagi gitu ya dok ya. Kan gitu, sehingga mempermudah untuk mendapat momongannya di situ dengan berpuasa ini. Ya. Jadi manfaatnya luar biasa loh ya sahabat, selain juga meresting usus kita, terutama untuk yang tidak hamil atau tidak melakukan seperti program infertilitas sahabat, karena juga membuat resting dari usus kita ya dok ya, supaya membersihkan gitu ya. Ternyata manfaatnya lain, selain itu juga untuk yang sedang program hamil atau yang infertilitas, ini juga manfaatnya besar ya sahabat, supaya hormonnya itu normal, kemudian berat badan paling tidak 5 atau 10 pengurangan berat badan ya, 10%. Ya, 5-10% ya. Pengurangan berat badan itu sudah akan membantu Anda dalam program infertilitas ini sahabat. Selain juga untuk ibu hamil bisa mengontrol kondisi-kondisi seperti hipertensi dan juga diabetes. Tapi sekali lagi catatannya adalah kontrol terlebih dahulu, komunikasikan kondisi Anda terlebih dahulu ibu hamil ini kepada dokter kandungan Anda. Kondisi Anda seperti apa? Apakah janinnya oke untuk diajak puasa ya? Karena kan sekali lagi bukan hanya Anda sendiri yang berpuasa, tapi Anda mengajak anak Anda seperti Pak Sumarwito tadi. Anak bayi istilahnya janin kok diajak puasa. Nah, boleh saja asal janinnya mau. Ada kondisi-kondisi yang Bu, saya lapar itu tadi loh ya. Dok, untuk saran dan juga tips bagi ibu hamil berpuasa, karena kebanyakan tadi ada yang bilang seperti Ibu Rismanila sering kali merasa lapar. Karena kan makanya dikit-dikit kemudian sudah merasa
begah Begah, untuk ibu betul. hamil. Seperti apa dok tips dan juga sarannya bagi ibu hamil selama berpuasa Ramadan ini? Ya, baik. Jadi pada bulan Ramadan ini bagi ibu hamil yang ingin melakukan ibadah puasa pada prinsipnya boleh-boleh saja, ya. Asal yang pertama satu sebaiknya dikonsultasikan dulu oleh dokter ataupun bidan atau tenaga medis yang merawat, ya. Apakah sudah ada permit, apakah sudah diperbolehkan, ataukah memang kondisi tubuh saya cukup fit, cukup prima untuk melakukan ibadah puasa. Ya. Yang kedua, perhatikan juga dalam kehamilannya ini apakah kehamilannya masuk dalam resiko rendah ataukah masuk dalam kehamilannya resiko tinggi. Karena ini akan juga mempengaruhi juga kondisi metabolismenya pada saat melakukan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan ibadah puasa maka perlu sekali untuk diperhatikan rambu-rambunya. Artinya rambu-rambu di sini adanya keluhan-keluhan yang ada. Yaitu tadi seperti pusing, mual, muntah, kemudian adanya nyeri ulu hati, apalagi sampai adanya gangguan gerak janin hingga sampai dengan pendarahan. Ya, itu harus diperhatikan betul. Dan apabila memang sudah ada keluhan tersebut, maka sebaiknya puasanya untuk dipertimbangkan kembali, apa dilanjutkan, apa mungkin sebaiknya untuk tidak, gitu ya. Jadi puasa boleh saja asal kondisi ibu baik, kondisi janin baik, kemudian tidak dalam kondisi yang mengkonsumsi obat-obatan atau hal-hal tertentu di situ, ya. Mungkin tipsnya. Ya, dan yang utama lagi adalah yang tahu kondisinya adalah ibu, ya, sahabat ibu hamil itu sendiri. Jadi dikembalikan lagi pilihannya kepada ibu hamil, dokter atau tenaga medis yang bisa menyarankan saja ya dok, ya. Karena kan keputusan kembali lagi pada ibu hamil ini. Dan yang terpenting adalah jangan egois ya sahabat, karena sekali lagi Anda tidak sendiri, ada janin yang juga ada di dalam diri Anda, tubuh Anda ini. Dok, terakhir pesan sehat bagi ibu hamil dalam menjaga kesehatan ibu dan juga janin selama kehamilan, apalagi nanti tidak hanya bulan puasa ya, tapi kadang mengikuti perjalanan jauh untuk mudik dok. Seperti apa pesan sehatnya untuk ibu hamil ini? Karena kan juga harus diperhatikan juga perjalanan jauh kan, harus ada yang dipersiapkan oleh para ibu ini. Seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk persiapan mudik pada ibu hamil, silakan aja, boleh-boleh saja ya untuk kuliah mudik, asal itu tadi yang pertama konsultasikan dulu ke dokter ya, apakah kondisi saya cukup fit ataukah kondisi saya ini masuk ke dalam resiko yang rendah atau resiko yang tinggi dalam kehamilan. Karena ini mudik ini artinya luas sekali, maksudnya mudik ini jaraknya ini mau kemana. Kalau hanya mungkin dekat mungkin masih bisa dipertimbangkan, tapi kalau jaraknya cukup jauh sampai dengan di luar pulau atau apa yang membutuhkan perjalanan yang panjang, ya itu sangat harus diperhatikan sekali ya. Dan selama perjalanan mudik kondisi ibu selama baik itu di kendaraan ataupun di pesawat dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan adalah satu, posisinya harus rileks. Selama perjalanan posisinya harus rileks. Kemudian yang kedua, perhatikan adanya suatu keluhan-keluhan. Nah, untuk memperhatikan keluhan ini, karena tidak mungkin juga pada saat mudik kemudian pada suatu di tempat tertentu ada sesuatu lah, itu yang kita hindari itu di situ ya. Jadi usia kehamilan juga sangat dipertimbangkan, terutama pada trimester ketiga apabila perjalanannya cukup jauh ya, pada apalagi menjelang 9 bulan atau sudah mungkin 9 bulan lebih, ya mungkin sangat tidak disarankan ya untuk mudik dengan perjalanan yang cukup jauh ya. Kemudian perhatikan juga selama mudik tidak ada keluhan baik itu sampai dengan mual atau nyeri ulu hati yang berlebihan atau mungkin terjadi kontraksi. Yang paling sering di sini itu seperti itu. Tidak hanya mudik pada saat pun lebaran, pada saat ketemu keluarga ya. Mungkin mudiknya tidak ada masalah. Nah, pada saat ketemu keluarga mungkin lupa. Ada aktivitasnya cukup banyak. Ujung-ujungnya banyak gitu ya yang dikunjungi. Itu juga harus perhatikan juga ya. Aktivitasnya menjadi berlebih sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Dan
amati juga gerak janin bagi yang sudah merasakan, ya, gitu. Itu yang utama. Untuk yang mudik juga harus diperhatikan ya, meskipun jaraknya ini biasanya hanya 2 atau 3 jam perjalanan, itu biasanya. Tapi kan kalau mudik itu kan luar biasa ya, Dok ya. Apalagi tahun ini diperkirakan ada 123, berapa juta orang yang akan mudik, jadi pasti akan macetnya luar biasa. Yang biasanya 2 atau 3 jam ini bisa 6 hingga 9 jam nantinya sahabat selama perjalanan itu. Jadi itu yang juga harus dipertimbangkan. Ada beberapa faktor yang harus diingat untuk ibu hamil gitu ya, Dok ya. Tidak hanya puasa tapi juga untuk persiapan mudik lebaran nanti. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan pesan-pesan tadi menjadi informasi terakhir tentunya di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Terima kasih untuk Dr. Riflandi Pambudi SPOG sudah memberikan edukasi dan juga informasi, tips dan juga saran untuk ibu hamil selama menjalani ibadah puasa ataupun juga mempersiapkan lebaran nanti dan juga mudik ya sahabat. Jadi yang perlu diingat untuk kondisi terutama trimester ketiga juga lebih diperhatikan selain trimester pertama. Untuk trimester ketiga untuk mudik mungkin harus ada checklistnya terlebih dahulu, konsultasi. Juga begitu ya, apalagi kondisi ini ya. Dan satu lagi mungkin kalau bisa ada kontak dengan dokter atau bidan yang merawat. Bisa ada kontak sewaktu-waktu ada emergensi atau apa ya. Bisa konsultasi ya secara, Dok kondisi saya seperti ini apa yang harus dilakukan gitu ya, Dok. Saat kondisi last minute ya, kondisi terakhir ya. Ini jadi mudik apa enggak? Berarti kayak gitu ya. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan sekali, konsultasi yang utama, sharing dengan dokter kandungan Anda maupun juga dengan bidan Anda seperti apa kondisi Anda, boleh tidak ya, memungkinkan tidak untuk Anda melakukan hal tersebut. Yang terpenting juga saat unjung meskipun di dalam kota ya, Dok ya. Jangan sampai kecapean. Itu yang utama ya. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Riflandi Pambudi SPOG. Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya kali ini di edisi Rabu 5 April 2023 dengan tema Bolehkah Ibu Hamil Berpuasa di YouTube channelnya Merkur di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu ya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Jadi Anda bisa mendengarkan kembali Rabu minggu depan ya, dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda setiap minggunya untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat ya. Stay safe, stay healthy, be happy dan saya Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.